Ya, langsung saja kita mengetahui bagaimana persiapan Timnas Indonesia menghadapi Australia nanti malam. Kita sudah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia, Endry Irawan. Selamat siang, Mas Endry. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Siang, Mbak. Selamat siang, Mas Endry. Mas Endry, seperti apa nih persiapan Timnas kita, Mas, melawan Australia nanti? Baik, setelah kita sempat beberapa hari tidak melakukan latihan karena masih setelah pertandingan terakhir melawan Jepang, kita masih menunggu hasil dari grup-grup lain. Maka setelah pertandingan terakhir penyisian di Piala Asia kali ini, kita ada memastikan diri untuk bisa lolos ke 16 besar. Dan setelah itu besoknya langsung pelatih melakukan latihan secara lebih khusus lagi untuk menghadapi Australia, karena kita hanya punya waktu latihan untuk 2 hari setelah kita dipastikan lolos ke 16 besar, yaitu kemarin dan 2 hari yang lalu. Namun pada saat latihan itu terlihat anak-anak juga sangat santai. Sintayong juga khusus melakukan latihan hanya untuk menghadapi Australia. Artinya bagaimana dia akan meracik taktik dan strategi untuk menghadapi Australia, dan anak-anak sangat rileks sekali. Dan insya Allah seperti kata Arhan juga kata Sintayong pada saat konferensi pers tadi, kita semua sudah siap untuk menghadapi Australia apapun yang terjadi, karena kita nothing tulus, kita tidak diunggulkan, dan diunggulkan adalah Australia, dan ini merupakan suatu nilai lebih buat Indonesia untuk bisa memberikan kejutan, insya Allah memberikan kejutan kepada Australia. Oke, optimisme itu yang harus terus dibangun ya, Mas Endry. Tapi kalau kita pengen tahu kondisi terakhir pemain ini seperti apa, Mas Endry, dan juga strategi yang akan diterapkan Sintayong menghadapi Australia nanti, apakah kita akan bertahan total dengan mengandalkan serangan balik atau seperti apa? Oh enggak. Jadi sepertinya kalau saya perhatikan latihan kemarin, Sintayong tetap mengandalkan permainan seperti kita menghadapi Vietnam kemarin, dan juga mungkin juga pada saat menghadapi Jepang. Artinya kita tetap melakukan serangan-serangan, baik itu serangan balik ataupun serangan yang kita susun dari bawah. Itu semua sudah dilatih, dan juga kemungkinan yang akan terjadi pada saat besok nanti sore ketemu dengan Australia itu, misalnya terjadi perpanjangan waktu ataupun terjadi adu penalti, sudah disiapkan semua oleh Sintayong juga untuk bola-bola mati, tendangan penjuru maupun juga lemparan ke dalam juga disiapkan. Dan mungkin untuk nama-nama resmi dan starting line up untuk yang 11 pemain pertama yang main itu mungkin sebentar lagi akan disampaikan oleh Sintayong pada saat tim video meeting yang mungkin sekitar 20 menit lagi akan dilaksanakan di hotel di Doha ini. Dan setelah itu bukan kita ketahui sebenarnya bagaimana strategi dari Sintayong pada saat menghadapi Australia ini. Oke, Mas, kalau kita balik lagi sebelumnya nih, pada saat detik-detik menantikan apakah Indonesia akan lolos ke babak 16 besar, kan sempat viral nih videonya, gimana reaksi dari para skuad Garuda kita yang cukup senang ya mereka mendengar atau mengetahui bahwa mereka akan masuk ke 16 besar begitu. Nah, itu boleh diceritakan sedikit, Mas, apa yang terjadi, seperti apa ketegangan para pemain kita waktu menantikan pertandingan antara Oman dan Kyrgyzstan pada saat itu? Iya. Sebenarnya ketegangan itu bukan hanya terjadi pada saat pertandingan Oman Kyrgyzstan ya. Artinya kita setelah pertandingan melawan Jepang itu ada 2 pertandingan, yaitu India juga menentukan juga, dan satu lagi setelah itu juga pertandingan kita sendiri pun di Jepang menentukan juga posisi kita untuk round 16 besar. Dan juga sebelum Kyrgyzstan juga ada pertandingan yang juga menentukan, dan semuanya gagal. Dan terakhir itu adalah pada saat kesempatan kelima itu adalah pada saat Oman dan Kyrgyzstan, dan kita ketinggalan 1 gol dengan Oman pada babak pertama. Dan juga pada saat babak kedua juga Oman juga sempat menyamakan kedudukan dan dianulir juga, itu juga membuat ketegangan juga di antara pemain kita di sini. Dan mereka semua masing-masing mempunyai kegiatan masing-masing. Ada yang nonton di kamar yang masing-masing, ada yang nonton bersama-sama di ruangan medis, ada juga yang menonton di tempat-tempat nonton bareng di bawah di hotel. Namun pada saat akhirnya pemain dari Kyrgyzstan berhasil mencetak gol pada akhir babak kedua. Artinya itu benar-benar kesempatan terakhir, yaitu di menit 80, pertandingan terakhir di grup, dan juga peluang terakhir mungkin oleh Kyrgyzstan akhirnya menjadi gol. Itu seperti suatu mukjizat buat kita, karena itu bukan suatu, artinya 10 menit lagi pertandingan berakhir kita gagal lolos ke 16 besar. Tapi berkat gol tersebut di menit terakhir tersebut kita bisa lolos, tentu sangat menegangkan. Artinya anak-anak juga
betul-betul akhirnya berteriak-teriak semua dari kamar masing-masing dan mereka semua juga yang sangat terasa ya Mas Henry luar biasa itu. Oke. Nah tadi luar balik biasa, lagi Mbak. Mas Henry, tadi ada belum tergali. Kalau begitu berarti artinya kondisi timnas Indonesia dalam kondisi siap ya. Dan seperti apa sih instruksi yang disampaikan oleh Sintayong ketika latihan kepada para timnas Indonesia? Mengingat ini kan Australia peringkat FIFA-nya di 25 ya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Iya. Ya yang jelas Australia kali ini sangat berbeda dengan yang pada saat mengikuti Piala Dunia Qatar tahun lalu. Artinya banyak pemain-pemain baru juga yang ada disertakan di sini. Dan juga pada saat penyisian grup juga kita melihat dia juga pernah seri ya dengan artinya kalah dengan India, dengan Syria, dan seri dengan saya lupa sekali lagi itu. Nah itu artinya bukan tidak mungkin kita juga bisa memberikan perlawanan juga terhadap Australia ini. Cuman yang patut kita diwaspadai oleh Sintayong adalah bahwa mayoritas pemain-pemain Australia dalam mempunyai tinggi badan yang sangat tinggi, yaitu mungkin sampai 1,8, 1,9 sampai 2 meter. Artinya strateginya pun juga akan berubah. Artinya mungkin pada saat melawan Jepang yang tinggi badannya tidak terlalu jauh dengan pemain-pemain Indonesia, mungkin strateginya bisa menaruh pemain-pemain yang tinggi di depan. Cuman untuk pada saat melawan Australia mungkin akan sulit karena back Australia terkenal tinggi-tinggi dan juga mereka juga mempunyai daya juang yang sangat bagus untuk timnya. Tapi semua sudah diantisipasi oleh Sintayong. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti seluruh instruksi yang dijalankan oleh Sintayong. Baik, mudah-mudahan juga nanti kita bisa menang ya Mas, dan akhirnya Indonesia bisa masuk ke 8 besar ya Mas di Piala Asia 2023. Harapan kita bersama ya. Iya, terima kasih banyak Mas Henry Irawan telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Mas. Oke.